C471 saatnya kau mati. Liang Chen, kau sudah lebih lama bersama si Fu Chen. Apa kau pikir dia bisa mengalahkan vampir itu? Feng Qingyang mengerutkan kening. Dia merasa khawatir. Chen Xiaobei mungkin seperti dewa baginya, tetapi vampir itu sangat kuat. Bahkan Gao Xiang pun tidak bisa mengalahkan monster ini. Jadi bagaimana Chen Xiaobei akan melakukannya? Aku tidak yakin apa rencana Bro Bei, tapi dia pasti akan kalah jika kekuatan tempurnya masih sama seperti terakhir kali aku bertemu dengannya. Yap Liang Chen menelan ludah. Baginya, kultivasi Chen Xiaobei masih berada di tahap awal pemurnian Qi. Oleh karena itu, wajar jika dia berpikir bahwa Chen Xiaobei tidak mungkin mengalahkan monster itu. Nak, melawan monster itu sama saja bunuh diri, batuk Asteris. Kekuatan tempurnya sangat tinggi, dan kau tidak bisa melukainya dengan senjatamu. Kau akan mati muda kecuali kekuatan tempurmu lebih tinggi darinya, kata Gao Xiang kepada Chen Xiaobei sambil terengah-engah sebelum akhirnya menemui ajalnya. Seperti kata pepatah, mereka yang akan mati, hanya mengatakan kebenaran. Memang, Gao Xiang tahu bahwa dia akan mati, itulah sebabnya dia menyuruh Chen Xiaobei, yang baru saja ingin dia bunuh, untuk melarikan diri daripada berkelahi dengan monster itu. Namun demikian, Chen Xiaobei mengabaikannya, dan segera berdiri di depan monster itu. Aku akan mengabulkan keinginanmu untuk mati. Vampir itu tidak gentar meskipun Chen Xiaobei melangkah dengan tenang. Dia hanyalah seorang pemuda yang sedikit lebih kuat dari Ye Linlong. Desir. Vampir itu merentangkan tangannya seperti elang yang membentangkan sayapnya, memperlihatkan sepasang cakar yang diresapi dengan ki sejati berwarna putih. Tanpa gentar, Chen Xiaobei mengangkat pedangnya. Sejujurnya, katanya dengan tenang, kau cukup kuat. Memang benar kekuatan tempurku lebih rendah dan tidak ada senjata yang bisa melukai tanganmu. Orang biasa akan kesulitan melawanmu, tetapi sayangnya hari ini adalah hari kematianmu. Pedang Chen Xiaobei memiliki panjang hampir 1 meter dan dilapisi sisik naga. Gagangnya juga diukir dengan motif kepala naga, lengkap dengan cakar dan taring yang membuatnya tampak megah sekaligus modis. Chen Xiaobei menyalurkan kekuatan naga ke pedang itu. Bila pedang menjadi hidup, dan naga iblis kini siap menyerang musuh-musuhnya. Mengagumkan. Feng Qingyang telah melihat banyak hal dalam hidupnya, dan dapat langsung mengatakan bahwa pedang itu luar biasa begitu dia melihatnya. Luar biasa. Ki dari pedang itu membuat jantungku berdebar kencang. Yap Liang Chen mengerutkan kening. Dia bisa merasakan kekuatan misterius menyelimuti dadanya, dia mungkin tidak bisa bernapas jika pedang itu diarahkan padanya. Apa itu? Tiba-tiba, sang bangsawan merasa cemas, pupil matanya menyempit saat kekuatan tak terlihat menerjangnya. Seolah-olah dia sedang berhadapan dengan entitas purba, dan dia merasakan ketidaknyamanan yang hebat sekaligus. Kasihan kau. Chen Xiaobei menatap tajam vampir itu dan mengayunkan pedangnya ke arahnya. Suara mendesing. Pedang hitam itu melesat menembus udara. Dampak yang dihasilkan oleh Dragon Force begitu dahsyat sehingga dapat mengenai apapun dari jarak bermil-mil. Pedang ini bagus, tapi kau tetap lemah. Kau bahkan tak bisa bermimpi menggores kulit King Kongku yang tak tertembus, teriak vampir itu, matanya berkobar penuh amarah. Dia mengayunkan kedua cakarnya dan mengangkat ki sejatinya menembus atap. Ki sejati berwarna putih itu terasa dingin seperti udara gua yang telah membeku selama jutaan tahun. Ki itu mengancam akan menelan Chen Xiaobei tanpa ampun. Sifu, menghindar. Itu adalah Ki Yin Nol mutlak, bahkan lebih kuat dari roh jahat 3 wajah. Itu bisa membekukan orang biasa seketika. Kak Bei. Yap Liang Chen khawatir akan hal terburuk setelah mendengar ucapan Feng Qingyang. Namun, Chen Xiaobei, dengan wajah tenang, meraung, iblis. Naga, pedang, suara mendesing. Pedang itu melesat, meninggalkan bayangan garis hitam yang melayang di udara. Semua orang bisa melihat pedang hitam itu bertabrakan dengan cakar. Namun, tidak ada suara atau percikan api, hanya garis hitam itu. Ark. Vampir itu langsung menjerit kesakitan. Cakar-cakarnya yang sangat dibanggakannya terbelah menjadi 2 dan jatuh lemas ke tanah, darah mengalir deras dari telapak tangannya yang teriris. Vampir yang sombong itu tidak pernah menyangka kulit King Kongnya yang tak tertembus akan gagal semudah ini. Memanfaatkan kesempatan itu, Chen Xiaobei mengayunkan pedangnya ke leher vampir itu seperti kilatan petir hitam. Monster itu terpenggal kepalanya sebelum dia menyadari apa yang terjadi. Wow, bagaimana itu mungkin? Yang lainnya berdiri, terpaku menyaksikan kejadian itu berlangsung. Kak Bei. Perasaan Yap Liang Chen campur aduk. Beberapa saat yang lalu ia putus asa, tetapi sekarang rasanya seperti matahari telah terbit kembali di hatinya. Rasanya seperti diselamatkan dari neraka dan naik ke surga dalam hitungan menit. Guru, Anda sungguh hebat. Izinkan saya mengucapkan selamat kepada Anda. Feng Qingyang menekuk lututnya yang tua dan berderit di depan Chen Xiaobei. Ini.
Gao Xiang menatap Chen Xiaobei dengan takjub. Anak itu mengalahkan monster itu dengan begitu mudah. Dia tidak pernah menyangka bahwa bocah yang ingin dia bunuh itu memiliki kekuatan yang begitu besar, dia akan mudah dikalahkan bahkan jika pemuda itu hanya menggunakan setengah kekuatannya. Rasa takut dan takjub adalah pikiran terakhir Gao Xiang saat ia menghembuskan napas terakhirnya dan menghembuskan napas terakhirnya dengan mata terbuka lebar. Chen Xiaobei menoleh ke sisa-sisa faksi miliknya. Hancurkan kultivasi kalian sendiri dan keluar dari kota naga. Dia bahkan tidak terlalu berisik, tetapi suaranya sekuat suara kaisar-kaisar zaman dahulu. Para anggota fraksi Cakar Hantu bahkan tidak mencoba memohon atau membela diri, mereka melakukan apa yang diperintahkan Chen Xiaobei dan segera melarikan diri. Dan dengan demikian, perang wilayah pun berakhir. Yap Liangchen dan Feng Qingyang segera berlari ke arah Chen. Kukira kultivasimu masih di tahap awal pemurnian Qi, tapi kau 10 kali lebih kuat dariku. Sepertinya aku tidak akan pernah bisa menyusulmu sekarang, seru Yap Liangchen dengan kagum. Sifu, saya punya permintaan. Bolehkah saya menangkap jiwa vampir itu, pinta Feng Qingyang dengan serius. Saya ingin mengubahnya menjadi roh jahat iblis es. Bagus, jawab Chen Xiaobei. Kamu tidak perlu meminta izin saya untuk melakukannya. Atau apakah kamu ingin mengatakan sesuatu lagi? Bab 472 Yamato no Orochi. Beberapa waktu lalu, seorang biksu tua memberitahuku sesuatu tentang poin pahala, Feng Qingyang menjelaskan dengan hormat. Aku tahu bahwa Sifu tidak akan bisa mendapatkan poin pahala karena mengalahkan roh jahat ini jika aku menangkap jiwanya. Jadi, aku benar-benar membutuhkan izinmu untuk melakukannya. Jiwa vampir itu dipenuhi dengan energi Yin Nol mutlak, yang darinya Feng Qing dapat menumbuhkan roh jahat Nol mutlak. Namun, dia tidak akan mampu melakukannya jika Chen Xiaobei menggelengkan kepalanya. Namun, pemuda itu mengangguk. Aku tidak keberatan. Tangkap saja, katanya kepada lelaki tua itu. Kau adalah lelaki tua es iblis. Para pecundang itu tidak akan lagi menertawakanmu jika kau memiliki roh jahat nol mutlak, dan mereka juga tidak akan meremehkan aku sebagai sifumu. Kemarin, Chen Xiaobei baru saja mendapatkan 160.000 poin jasa dari Jiang Xia. Karena itu, dia tidak terlalu keberatan kehilangan sejumlah kecil poin jasa tersebut, dia bahkan bisa membuat muridnya menjadi lebih kuat juga. Sifu, terima kasih banyak, seru Feng Qingyang dengan gembira. Dia mengaktifkan mata yin yangnya dengan menyentuhnya dengan satu tangan, sementara tangan lainnya digunakan untuk mengeluarkan guci rohnya. Tiba-tiba, suhu di sekitar mereka anjlok setelah dia mengucapkan mantra, membuat Yap Liangchen terkejut karena dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Melalui Nether Spirit Battle Scouter, Chen Xiaobei dapat melihat bahwa roh vampir yang baru saja ia kalahkan ditarik dari tanah secara paksa dan disedot ke dalam guci roh. Kekuatan Feng Qingyang benar-benar tak terbayangkan, ia benar-benar dapat merebut jiwa yang berasal dari neraka. Sifu, sudah selesai. Feng Qincheng berkata dengan sopan kepada Chen Xiaobei saat kehangatan kembali menyelimuti lingkungan sekitar mereka. Chen Xiaobei mengangguk. Baiklah, jangan mengecewakanku karena kau memiliki pengikut yang begitu kuat. Aku mungkin juga akan memulihkan kultivasimu di masa depan. Setelah Gao Xiang meninggal, kepemilikan tanah tersebut jatuh ke tangan Chen Xiaobei. Meskipun cepat atau lambat ia akan membentuk faksi sendiri, ia sangat membutuhkan beberapa elit kuat untuk menjaga faksi tersebut bersamanya. Reputasi mereka juga akan meningkat pesat jika Feng Qingyang sekuat dulu. Kehadirannya saja akan menjadi peringatan, dan faksi-faksi kecil itu tidak akan pernah berani menyerang mereka. Oleh karena itu, sangat penting bagi Chen Xiaobei untuk memulihkan kultivasi lelaki tua itu secepat mungkin. Memulihkan kultivasiku. Feng Qingyang gemetar. Kemudian, dia membuka matanya lebar-lebar dan berlutut. Terima kasih banyak, Sifu, serunya. Anda maha kuasa. Tidak ada yang tidak bisa Anda lakukan di dunia ini. Yap Liangchen juga sangat terkejut, ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang pemulihan kultivasi yang hancur. Dia tidak akan pernah mempercayainya jika ada yang mengatakan hal itu. Namun, dia tidak punya alasan untuk meragukan Chen Xiaobei karena apapun yang dikatakannya selalu menjadi kenyataan. Urusi mayat-mayat itu. Chen Xiaobei mengeluarkan sebotol racun pelarut tubuh dan menyerahkannya kepada Feng Qingyang. Baik, Sifu. Orang tua itu segera melakukan apa yang diperintahkan, sementara Chen Xiaobei mengeluarkan ponselnya dan menelepon Luo Putih untuk membeli tanah tersebut. Awalnya, Luo Putih sangat menentangnya, tetapi langsung mengalah ketika Chen Xiaobei menyebutkan nama tetua Luo. Kesamaan yang mereka miliki adalah, keduanya sangat takut dimarahi oleh keluarga. Karena itu, Luo terpaksa mengiyakan permintaan Chen. Namun, 3 miliar. Itulah harga resmi yang ditetapkan pemerintah untuk tanah tersebut. Awalnya mereka ingin melelangnya, tetapi mereka juga bersedia menjualnya kepada siapapun yang mampu membayar 3 miliar secara tunai.
Kebetulan Chen Xiaobei memiliki jumlah uang yang sama persis di rekening banknya, itulah sebabnya dia langsung setuju tanpa berpikir dua kali. Saya selalu bisa mendapatkan kembali uang yang telah saya keluarkan. Namun, tanah sangatlah langka. Dan karena tanah dianggap sebagai properti, kekayaan bersih saya masih 4 miliar. Setelah menutup telepon, Chen Xiaobei mulai membuat rencana. Saat ini, aku tidak punya 3 miliar. Kurasa aku harus segera mengadakan lelang yang kujanjikan kepada penggemarku. Tiba-tiba, Feng Qingyang berteriak memanggilnya. Sifu, kemarilah dan lihat ini. Tubuh vampir itu sudah benar-benar membusuk, tetapi meninggalkan sesuatu. Racunnya sepertinya juga tidak berpengaruh padanya. Apa? Ada sesuatu yang selamat dari racunku. Chen Xiaobei tercengang. Dia segera berjalan ke arah Feng Qingyang dan menemukan sisik seukuran telapak tangan tergeletak di genangan darah di lantai. Warnanya perak, dan memiliki duri tajam di belakangnya. Dilihat dari bentuknya, itu pasti ular. Chen Xiaobei mengerutkan kening. Tapi aku tidak percaya ular sebesar itu ada di dunia ini. Jika sisiknya sebesar telapak tangan kita, seluruh ular itu pasti setebal pohon raksasa dan panjangnya setidaknya 100 meter. Mungkin itu milik seekor naga. Yap Liangchen membiarkan imajinasinya melayang bebas. Kurasa tidak, kata Feng Qingyang sambil menggelengkan kepalanya. Tubuh naga sungguhan lebih tebal ratusan meter. Sisik ini dipenuhi dengan Qi Yin Nol mutlak. Bisa jadi itu makhluk yang pernah kudengar, di Jepang mereka menyebutnya Yamato no Orochi. Ia memiliki 8 kepala, dan tumbuh hingga 108 meter. Yamato no Orochi. Wajah Chen Xiaobei berseri-seri. Dia pernah menemukan nama itu di manga dan video game, tetapi tidak pernah menyangka makhluk itu benar-benar ada. Mungkin ada sedikit kebenaran di baliknya karena sisiknya tidak mungkin disebabkan oleh racunnya. Yamato no Orochi adalah bos dalam sebuah game yang pernah kumainkan, seru Yap Liangchen dengan gembira. Pemain bisa mendapatkan banyak item legendaris setelah membunuhnya. Mata, taring, racun, tulang, dan bahkan sisiknya dapat digunakan untuk membuat berbagai macam item ampuh. Hehe, aku harus mengunjungi Jepang sesegera mungkin setelah ini. Chen Xiaobei tersenyum, alisnya terangkat. Vampir itu memiliki energi Yin Nol mutlak yang sangat kuat hanya dengan satu sisik, bisakah kau bayangkan betapa kuatnya kita jika kita membunuh ular itu? Sifu, kapan Anda berencana pergi? Tanya Feng Qingyang. Lelaki tua itu jelas juga sangat gembira. Tidak akan terlalu lama. Aku akan pergi setelah menyelesaikan semua urusan kecil yang masih kuhadapi di kota naga. Chen Xiaobei tersenyum, lalu memasukkan timbangan itu ke sakunya sebelum meninggalkan gunung bersama keduanya. Setelah itu, Chen Xiaobei menghabiskan beberapa hari bersama Luo Putih di berbagai departemen pemerintahan di kota naga untuk mengurus berbagai macam dokumen. Prosesnya memakan waktu, tetapi akhirnya ia berhasil mendapatkan kepemilikan atas tanah tersebut. Menurutnya, Chen Xiaobei bisa meminta bantuan dari organisasi 6 pintu jika ada yang cukup berani untuk mengganggunya. Namun, dia tahu bahwa masalah dunia persilatan harus diselesaikan di dunia persilatan itu sendiri. Itu adalah aturan tak tertulis yang cenderung meniadakan pengaruh luar, termasuk pengaruh dari organisasi seperti Sixdur. Pada akhirnya, tetaplah bahwa siapapun yang memasuki Jianghu perlu menjadi cukup kuat untuk membela diri dan berdiri tegak. Sesi perebutan amplop merah hari ini, kata Chen Xiaobei. Akhirnya dia punya waktu luang, dia siap merebut beberapa amplop merah. C473 kandidat kedua. Chen Xiaobei membeli setumpuk stik pedas, susu tinggi kalori wahaha, dan sosis untuk sesi perebutan amplop merah. Dia mengunci diri di dalam kamarnya tepat setelah makan malam. Neza, wow, Dewa Chen sedang online, senang. Wei Xiaobao, cepat, 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 bawalah amplop merah. Kedua tanganku sudah siap, menggosok-gosok tangan. Raja Iblis Banteng. Kurasa ini akan menjadi sesuatu yang besar, sebagian besar Dewa Chanisme juga akan bergabung dalam sesi perebutan amplop merah ini. Serang aku. Bro Bei. Chen Xiaobei. Semuanya, jangan terburu-buru. Lei Zhenzi. Batuk, batuk. Sudah waktunya kau memberi salam padaku. Lei Zhenzi. Ini saya untuk menyambut Sifu Xiaobei. Chen Xiaobei. Anak baik. Lei Zhenzi, tidak bisa berkata-kata. Chen Xiaobei benar-benar bisa membayangkan betapa frustrasinya Lei Zhenzi, dewa itu pasti berharap bisa menamparnya lewat ponselnya. Itu adalah penghinaan terburuk, terutama bagi dewa yang suka bertingkah sok hebat. Sekarang, dia harus membayar harga kekalahan taruhan dengan Chen Xiaobei dan terpaksa melakukan apa yang diperintahkan oleh manusia biasa. Tai Zhenren. Bagus. Mari kita mulai proses amplop merah. Setelah itu, ada hal penting yang perlu kita diskusikan. Kalau aku tidak salah, Tai Zhenren adalah salah satu dari 12 Dewa Emas dan Sifu Neza. Aku harus menunjukkan rasa hormat, pikir Chen Xiaobei sambil mengangkat bahu.
Dia berhenti mengganggu Lei Zhenzi, dan membuka peti hartanya untuk menuangkan ribuan amplop merah ke dalam kelompok. Pada saat yang sama, anggota kelompok lainnya juga mengirimkan amplop merah yang telah mereka siapkan sebelumnya. Ding! Tai Zhenren baru saja mengirimkan amplop merah ke grup. Ding! Yuding Zhenren baru saja mengirimkan amplop merah ke grup. Ding! Yun Zongzi baru saja mengirimkan amplop merah ke grup. Sepertinya anggota Chanisem cukup murah hati kali ini. Biarkan aku merebut semua amplop merah mereka. Mengerahkan seluruh kekuatannya ke jari-jarinya, Chen Xiaobei mulai mengetuk ponselnya dengan kecepatan kilat. Ding! Selamat, Anda telah merebut amplop merah dari Yuding Zhenren. Anda telah menerima tripod giok hijau. Tripod itu tersimpan di dalam peti harta karun Anda. Hahaha. Poin pertama. Cepat sekali, dan sepertinya keberuntunganku juga sedang bagus. Ayo, lebih banyak lagi. Chen Xiaobei benar-benar bersemangat. Keberuntungannya telah meningkat menjadi 16.000 setelah menerima 160.000 poin jasa dari Jiang Xia, dan itu seharusnya memberinya beberapa amplop merah hari ini. Ding! Selamat, Anda telah merebut amplop merah dari Tai Zhenren. Anda telah menerima sebuah buku bernama Buku Panduan Pembuatan Pil Tai. Buku ini tersimpan di dalam peti harta karun Anda. Ding! Selamat, Anda telah merebut amplop merah dari Duer Zhenren. Anda telah menerima sebuah bola bernama resep pil pembakar tulang. Bola itu telah disimpan di dalam peti harta karun Anda. Apa-apaan ini? Kukira anggota Chanisem semakin murah hati. Kenapa mereka terus mengirimkan resep pil seperti ini? Ini cuma omong kosong. Ah, sudahlah. Aku akan terus mengambil amplop merah lagi. Chen Xiaobei terus menekan ponselnya seperti orang gila karena dia tidak mendapatkan barang lain selain kuali giok hijau. Ding! Selamat, Anda telah merebut amplop merah dari Lei Zhenzi. Anda telah menerima sepotong batu ilahi petir angin. Batu itu telah disimpan di dalam peti harta karun Anda. Ding! Selamat, Anda telah merebut amplop merah dari Tu Xingxun. Anda telah menerima bendera pelacak. Bendera tersebut telah disimpan di peti harta karun Anda. Ding! Selamat, Anda telah merebut amplop merah dari Raja Iblis Banteng. Anda telah menerima sejumlah kecil bulu singa ilahi mata emas. Bulu tersebut telah disimpan di dalam peti harta karun Anda. Hahaha. Hat-trick. Ini luar biasa. Chen Xiaobei melompat dari tempat duduknya dengan gembira. Dia bisa membayangkan ekspresi wajah Lei Zhenzi ketika menyadari Chen Xiaobei sendiri yang merebut amplop merahnya. Setelah itu, sesi perebutan amplop merah akhirnya berakhir. Namun, kelompok itu masih cukup bersemangat. Sebagian besar anggota kelompok mencoba makanan lezat yang dikirim Chen Xiaobei. Ini juga pertama kalinya para dewa Chanisme mencicipi makanan dari bumi. Yun Zongzi. Wah, stik pedas ini enak banget. Aku sering dengar orang-orang membicarakannya, dan memang benar-benar sesuai dengan reputasinya. Huanglong Zhenren. Sosisnya juga enak sekali. Saya suka teksturnya. Randeng Daoren. Susu tinggi kalori wahaha adalah yang terbaik. Tidak terlalu manis dan juga sangat menyegarkan. Luar biasa. Para anggota Chanisem sangat antusias saat mencoba makanan itu, sedangkan anggota lama kurang antusias. Sepertinya aku perlu membawa sesuatu yang baru lain kali, pikir Chen Xiaobei. Sudah cukup lama anggota grup tidak meminta makanan lezat darinya, mungkin dia perlu memperkenalkan makanan baru lain kali. Di sisi lain, dia cukup senang bisa mendapatkan 6 amplop merah. Jiang Xia, batuk. Kurasa semua orang bersenang-senang selama sesi perebutan amplop merah tadi, tapi sekarang, saatnya untuk urusan serius. Pagoda Pembawa Raja Surgawi. Urusan serius macam apa ini? Jiang Xia. Misi 3 alam. Sebelumnya, Sao Basingjun telah membuat prestasi besar, bahkan penguasa langit purba pun sangat bangga padanya. Dia juga ingin menunjukkan rasa terima kasihnya atas bantuan Chen Xiaobei. Apa maksudnya? Mungkinkah si bajingan tua itu akhirnya sadar dan memberiku hadiah? Chen sebenarnya menantikan hadiah itu. Namun, dia tidak menerima amplop merah setelah menunggu beberapa saat. Jiang Xia. Batuk. Apa yang kalian lakukan? Tepuk tangan. Lei Zhenzi, bertepuk tangan. Tai Zhenren, bertepuk tangan. Yuding Zhenren. Setuju dengan mereka. Apa-apaan ini? Begitukah caramu menunjukkan rasa terima kasihmu? Sama sekali tidak bisa diterima. Chen Xiaobei tak kuasa menahan diri untuk memutar bola matanya. Ia merasa naif karena mengira penguasa langit purba telah berubah menjadi lebih baik. Jiang Xia. Baiklah, hentikan tepuk tangan. Sekarang, mari kita bahas kandidat kedua yang akan menuju alam manusia. Pesan teksnya membuat semua orang kembali bersemangat. Neza. Aku ingin menjadi yang kedua. Zhu Baji. Aku ingin menjadi yang kedua. Dewa Chen hebat sekali, dia berhasil menggunakan permainan untuk merekrut murid. Ini sempurna untuk orang malas sepertiku. Hong Haier. Pilih aku. Pilih aku. Aku tidak akan memberitahu kalian alasannya. Hehehe. Chang'e.
Aku yang pertama kali menawarkan diri waktu itu. Apa aku tidak boleh ikut kali ini? Aku tidak peduli, kalian harus memilihku. Raja Kera. Aku akan terus mendaftar. Aku serahkan keputusannya kepada kalian. Xiao Tianquan. Begitu juga. Yan Wang. Begitu juga. Jiang Zia. Diam. Semuanya. Diam. Aturan lama berlaku, daftar dulu, kita akan undian setelahnya. Cek. Mengundi lagi. Chen Xiaobei memutar matanya. Ini benar-benar tidak transparan. Aku yakin mereka sudah memutuskan kandidat kedua, dan itu pasti orang lain yang akan mempermainkanku lagi. Tapi tidak ada yang perlu saya takutkan. Terus kirimkan saja, saya akan mengecilkan ukuran mereka, dan memberi kalian semua akhir yang tak terduga. C474 keberuntungan terbaik. Setelah menunggu sebentar, seluruh kelompok kembali aktif. Jiang Zia. Ada keadaan khusus kali ini, dua dewa akan melakukan perjalanan ke alam manusia untuk melaksanakan misi. Lihat saja omong kosong ini. Ini jelas konspirasi yang direncanakan dengan matang. Dan bagaimana dengan pengundian? Ini benar-benar kebohongan tingkat lanjut. Chen Xiaobei memutar matanya. Lei Zhenzi. Wow, kebetulan sekali. Dua dewa sekaligus, mengejutkan. Tu Xingxun. Siapakah mereka? Mungkinkah itu aku? Shen Gongpao. Aku berharap aku terpilih untuk menjalankan misi ini. Sial. Semua anggota Chanism ini adalah pembohong ulung. Yah, aku sudah tidak peduli lagi. Kirim saja siapapun yang kau suka, dan aku akan menamparkan wajahmu dengan akibatnya, pikir Chen Xiaobei. Jiang Zia. Aku akan mengumumkan nama para dewa yang akan datang ke alam manusia sekarang. Mereka adalah Neza dan Hong Haier. Neza, wow, aku terpilih kali ini. Ini luar biasa. Aku akan pergi ke alam manusia dan bersenang-senang. Jangan terlalu merindukanku, dengan gembira. Hong Haier. Hehe. Si mesum ini akan pergi ke alam manusia. Kawan-kawan mesumku, semoga beruntung lain kali. Seluruh kelompok kembali bersemangat setelah Jiang Jia mengumumkan hasilnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku cukup dekat dengan mereka berdua. Apa sebenarnya yang Jiang Jia coba lakukan? Aku tidak percaya. Tidak mungkin dia mengirim dua sahabatku karena kebaikan, pikir Chen Xiaobei. Neza, kapan kita bisa pergi ke alam manusia? Aku tak sabar untuk bertemu dengan Dewa Chen. Jiang Zia. Bukan sekarang. Portalnya tidak rusak, portal itu hanya bisa mengangkut satu dewa setelah beberapa waktu. Penguasa langit purba sedang berusaha memperbaiki masalah ini, kalian berdua mungkin perlu menunggu beberapa hari. Neza. Oke, hanya beberapa hari saja. Dewa Chen, tunggu aku. Hong Haier. Keterampilan apa saja yang bisa kita bawa saat melakukan perjalanan ke alam manusia? Aku sempat mengecek riwayat obrolan dan melihat Saoba Xingjun membawa mulut kutukan bersamanya. Aku ingin membawa api sejati San Meiku. Neza. Aku ingin membawa dua kepala dan 4 lenganku yang lain bersamaku. Jangan terlalu naif. Jiang Jia tidak akan pernah mengizinkan kalian berdua membawa kemampuan sekuat itu ke alam manusia. Chen Xiaobei menghela napas. Jiang Zia. Hong Haier, kau diizinkan membawa api sejati San Mei milikmu. Namun, kau tidak boleh melukai makhluk hidup apapun, atau kau akan menghadapi konsekuensi serius. Hong Haier. Hore. Kakek Jiang benar-benar baik. Muaks. Hah. Aneh sekali. Mengapa Jiang Jia langsung mengiyakan permintaan Hong Haier tanpa bertanya? Chen Xiaobei tercengang. Lalu ia menyadari sesuatu. Aku mengerti. Api sejati San Mei adalah api ilahi yang menghancurkan segala sesuatu yang terlihat, dan tak seorang pun di bumi yang bisa memadamkannya. Saat waktunya tiba, Jiang Jia akan menghukum Hong Haier, dan aku juga akan disalahkan. Sialan. Bajingan manipulatif itu. Awalnya Chen Xiaobei mengira Jiang Jia cukup baik hati untuk mengizinkan Hong Haier membawa keahlian khasnya bersamanya untuk melakukan perjalanan ke alam manusia. Pada akhirnya, anak itu hanya akan menjadi bom waktu bagi Chen Xiaobei. Sial. 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 Sebenarnya lebih baik dia tidak membawa kemampuan ini, Chen Xiaobei mengutuk Jiang dalam hatinya. Neza, bagaimana denganku? Bisakah aku membawa keahlian yang kuminta? Jiang Jia. Tidak mungkin. Kau akan menimbulkan kepanikan besar di antara manusia jika mereka melihat 3 kepala dan 6 lenganmu. Kemampuan yang kau bawa ke alam manusia adalah bertingkah imut. Neza, aku. Apa-apaan ini? Chen Xiaobei melompat dari tempat duduknya dan membentak. Bajingan. Itu omong kosong belaka, bertingkah imut itu bukan keahlian. Jiang Zia. Baiklah, itu saja. Kalian berdua, temui aku secara terpisah nanti. Aku ingin memberitahumu sesuatu tentang alam manusia. Dan dengan itu, Jiang Jia meninggalkan grup, sementara anggota Red Envelope Group lainnya berbincang-bincang tentang keputusan Jiang Jia.
Chen Xiaobei menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Aku sebenarnya tidak terlalu peduli lagi dengan kemampuan yang akan mereka miliki. Untungnya, keduanya cukup imut, kupikir mereka akan menarik banyak penonton jika aku mengajak mereka streaming. Setidaknya, aku tidak perlu khawatir Jiang Jia menjebakku. Mengesampingkan pikiran itu, Chen Xiaobei melihat barang-barang yang baru saja ia peroleh. Ding! Bulu singa ilahi mata emas, Raja Iblis Banteng mengambilnya dari ekor makhluk mistis. Ini adalah item spiritual bintang 3 dan dapat digunakan untuk membuat item tertentu. Apakah Anda ingin mengambilnya? Ding! Batu suci angin petir, Lei Zhenzi mengambilnya di bawah pohon suci angin petir. Batu ini mengandung ki angin petir murni, dapat digunakan sebagai dasar medan gaya atribut angin petir. Apakah Anda ingin mengambilnya? Dasar untuk medan energi. Kakak monyet memberitahuku bahwa kolam petir Tesseract membutuhkan medan energi kolam petir sebagai sumber kekuatannya. Dan aku bisa menggunakan batu ilahi petir angin sebagai dasarnya. Sungguh kebetulan, pikir Chen Xiaobei. Ding! Bendera teka-teki, dibuat oleh Tu Xingxun, ini adalah item spiritual bintang 3, dapat digunakan untuk menyusun formasi teka-teki. Apakah Anda ingin mengambilnya? Formasi teka-teki. Cukup berguna, tanah yang baru saja kubeli dikelilingi pegunungan, dan musuh-musuhku tidak akan bisa menemukan pintu masuknya jika aku memasang formasi ini di sekitarnya. Kebetulan sekali, ya, pikir Chen Xiaobei. Ding! Buku panduan pembuatan pil Tai, ditulis oleh Tai Zhenren. Dengan resep ini, seseorang dapat membuat pil Tai, pil yang menyembuhkan luka dalam dan sangat efektif melawan luka dan tian. Apakah Anda ingin meminumnya? Astaga! Kebetulan lagi. Padahal aku sedang memikirkan cara memulihkan kultivasi Feng Qingyang. Aku sangat membutuhkan pil ini sekarang, seru Chen Xiaobei dengan terkejut. Ding! Resep pil pembakar tulang, ditulis oleh Duer Zhenren. Pil pembakar tulang dapat digunakan untuk memperpendek umur seseorang sekaligus meningkatkan kekuatan tempurnya. Apakah Anda ingin meminumnya? Pil ini mirip dengan pil api yang dibuat oleh tikus beracun dari fraksi 100 binatang, meskipun aku yakin pil pembakar tulang akan lebih efektif karena ini adalah barang suci. Pil ini bisa dijual dengan harga tinggi bahkan jika aku tidak menggunakannya, pikir Chen Xiaobei. Kebetulan besar lainnya juga. Ding! Kuali giok hijau, dibuat oleh Yuding Zhenren. Ini adalah alat penting untuk membuat item spiritual bintang 9 atau item di bawahnya. Apakah Anda ingin mengambilnya? Sial! Apa yang terjadi? Aku benar-benar membutuhkan benda ini sekarang untuk memasak pil-pil itu, dan tripod giok hijau ini tiba-tiba jatuh dari langit, kata Chen Xiaobei dengan riang. Tunggu dulu, ini bukan kebetulan, ini keberuntungan. Kali ini, tidak ada barang super berharga selama sesi perebutan amplop merah, jadi gelar Raja Beruntung tidak berlaku. Dengan kata lain, keberuntungan membantuku mendapatkan semua barang yang kubutuhkan saat ini. C475 Gambar Indah Lin Xiang. Keesokan paginya, Chen Xiaobei tidak melakukan sesuatu yang khusus. Ia sarapan bersama keluarganya, serta Wang Tua dan Chang Jinggu, sementara ibunya harus bangun lebih pagi untuk menyiapkan sarapan dan membersihkan rumah. Dalam beberapa hari, Neza dan Hong Hair akan datang untuk tinggal bersamanya, dan beban kerja ibunya juga akan meningkat. Chen Xiaobei berpikir untuk mencari seorang wanita untuk membantu ibunya karena ia sering bepergian. Luo Putih adalah orang pertama yang terlintas di benaknya karena ia cukup dekat dengan ibunya dan juga sangat pekerja keras. Namun, ia tahu Luo Putih tidak akan pernah menyetujuinya, dan tidak ada yang bisa ia lakukan. Meskipun Song Qincheng adalah kandidat hebat lainnya, Wen Yuan pasti akan ikut bersamanya jika dia datang. Segalanya akan menjadi kacau karena Wen Yuan sangat menginginkan keperawanannya. Tiba-tiba, wajah wanita cantik lainnya muncul di benaknya. Aku ingin tahu bagaimana kabar Siang-Siang. Sejujurnya, Chen Xiaobei sangat merindukan Lin Xiang, tetapi dia menahan diri untuk tidak menghubunginya karena misi rahasia. Luo Putih juga telah memberitahunya bahwa dia tidak diizinkan untuk menghubunginya sampai pemerintah memberikan identitas baru kepada Lin Xiang dan saudara laki-lakinya, Lin Nan. Sepertinya aku harus menunggu. Chen Xiaobei mengeluarkan ponselnya dan ragu-ragu, sebelum menahan keinginannya untuk menghubungi Lin Xiang. Karena itu, dia masuk ke Weibo-nya untuk memeriksa jumlah penggemarnya, yang telah meningkat menjadi 630.000, dengan sebagian besar dari mereka adalah dokter. Mereka pasti datang setelah kasus Nyonya Diana, pikir Chen Xiaobei. Namun, kurasa pesonaku saat ini seharusnya menarik lebih banyak penggemar. Peningkatan jumlah penggemar memang agak sedikit, tetapi keberuntungan yang baru kudapatkan tadi malam bekerja dengan baik. Aku penasaran kapan pesonaku akan aktif. Setelah itu, dia kembali ke kamarnya dan mulai memodifikasi berbagai buku panduan seni bela diri. Dia membutuhkan uang, itulah sebabnya dia bekerja lebih keras sekarang. Pada kesempatan sebelumnya, Chen Xiaobei berhasil memodifikasi 2 buku panduan. Cakar naga meraba payudara diubah menjadi cakar naga menggali perapian,
dan 72 cara untuk bercinta diubah menjadi 72 cara untuk menguasai ringen. Kali ini, dia mengubah jurus tongkat pamungkas Lohan menjadi jurus tongkat naga ilahi dan tendangan Raja Kong kekuatan dewa menjadi tendangan Raja Kong pamungkas. Dia juga cukup cerdas untuk menyelipkan kelemahan signifikan ke dalam jurus-jurus yang baru dimodifikasi tersebut, karena ada kemungkinan lawan akan membeli buku jurusnya hanya untuk menggunakannya melawannya. Chen Xiaobei juga ingat untuk memposting beberapa baris dari buku keterampilan yang baru dimodifikasi ke Weibo. Tak lama kemudian, gelombang penggemar baru membanjiri basis penggemarnya, meskipun gelombang tersebut sekarang jauh lebih kecil. Dengan kata lain, unggahannya tidak cukup menarik perhatian. Sekarang, dia harus menunggu kesempatan lain untuk meningkatkan jumlah penggemarnya secara drastis. Ding! Ponsel Chen Xiaobei tiba-tiba berdering saat ia mulai mengerjakan buku panduan seni bela diri ketiga. Siang-siang baru saja mengirimiku foto dirinya. Sepertinya dia punya identitas baru sekarang. Wajahnya berseri-seri, dia tidak menyangka akan mendapat pesan darinya hari ini. Setelah mengetuk notifikasi, dia disambut dengan foto yang cukup sensual. Dalam gambar tersebut, Lin Xiang berbaring di bak mandi, kulitnya yang putih dan halus memantulkan cahaya kamar mandi. Tak diragukan lagi, fokus gambar tersebut adalah payudaranya yang montok, serta kelopak mawar yang mengapung di bak mandi yang menutupi bagian tubuhnya yang menggoda. Jauh lebih menggoda daripada gambar wanita telanjang. Chen Xiaobei menerima pesan lain tepat setelah itu. Ding! Saatnya untuk menyingkap keindahan mawar sekarang juga, jangan tunggu sampai kelopak mawar berguguran. Sial! Ini bukan kode rahasia, sangat jelas. Dia memintaku untuk mengambil keperawanannya. Yah, kurasa sudah saatnya aku juga kehilangan keperawananku. Hehehehe. Tanpa ragu, dia mencari di daftar kontaknya dan menelepon Lin Nan, bukan Lin Xiang. Bajingan! Beraninya kau menggunakan ponsel adikmu untuk menggangguku. Apa kau ingin dipukuli? Chen Xiaobei memarahinya sambil tersenyum. Astaga, kau hebat sekali. Bagaimana kau tahu akulah yang mengirimimu foto itu? Tanya Lin Nan. Itu mudah, kata Chen Xiaobei. Lin Xiangku adalah wanita sejati. Dia tidak akan pernah mengirimkan gambar cabul seperti itu kepadaku, paling banter dia hanya akan mengirimkan foto selfie biasa. Lagi pula, ada kesalahan ejaan dalam pesanmu, dan aku bisa langsung tahu itu kamu dari situ. Lumayan, kakak ipar. Aku benar-benar terkesan dengan kemampuan pengamatanmu. Rasa hormatku padamu sebanding dengan jumlah air di 7 samudra, kata Lin Nan, mode menjilatnya aktif. Baiklah, terserah. Hentikan omong kosong ini. Kenapa kau mencariku? Chen Xiaobei memotong perkataannya, percakapan akan bertele-tele jika dia tidak menghentikan Lin Nan yang merendahkan diri. Sudah kubilang. Banyak sekali pria yang mencoba mendekati adikku yang cantik sejak dia tiba di kota naga. Kau benar-benar harus bertindak sebelum ada yang memetik bunganya, kata Lin Nan dengan serius. Apa? Chen Xiaobei mengerutkan kening. Siapa yang mencoba mengejar Lin Xiangku? Katakan di mana kau, aku akan datang sekarang juga. Tidak perlu terburu-buru. Nanti aku kirimkan alamatnya. Akan ada pesta ulang tahun di sana malam ini, temui kami dan beri adikku kejutan yang menyenangkan, kata Lin Nan dengan penuh teka-teki. Pesta ulang tahun siapa itu? Tanya Chen Xiaobei. Hari ini bukan ulang tahun siang-siang. Ini pesta ulang tahun teman baru kita. Tapi itu tidak penting, persiapkan diri kalian. Bersiap. Apa yang kau ingin aku persiapkan? Jangan coba-coba bersikap polos. Lin Nan terkekeh jahat. Berdandanlah dan berpakaianlah dengan rapi. Dan jangan lupa masukkan kondom ke dalam saku. Sialan kau. Chen Xiaobei merasakan perasaan kalah yang aneh. Aku tidak akan pulang malam ini, dan aku juga tidak akan menelepon adikku. Bagaimana menurutmu? Aku baik sekali, kan? Kau tidak perlu berterima kasih padaku, kakak ipar. Ini memang tugasku. Lin Nan tersenyum lebar. Bajingan. Adikmu akan mengulitimu hidup-hidup jika dia mendengarmu. Chen Xiaobei memarahinya meskipun sambil tersenyum. Cek. Adikku sangat merindukanmu. Dia tidak akan pernah memarahiku. Baiklah, mari kita tinggalkan omong kosong ini. Kembali ke urusan serius, merek kondom mana yang terbaik? Tanya Chen Xiaobei dengan serius. Akulah orang yang tepat untuk ditanya. Hehehe. Lin Nan menyeringai, dan mulai menceritakan semua pengalaman seksualnya dengan gamblang. C476 pertarungan antara dua saingan cinta. Saat itu pukul 8 malam. Chen Xiaobei berkendara ke sebuah rumah mewah di dekat Danau Xuanwu. Dia telah mempersiapkan semuanya seperti yang disarankan Lin Nan, dia telah merapikan penampilannya agar terlihat lebih tampan dari biasanya, sambil membawa sekotak Durex Extra Thin. Ini mungkin kali pertamanya, tetapi dia sangat yakin bahwa dia akan bertahan selama 7 hingga 8 ronde, jadi dia membawa seluruh kotak itu bersamanya. Semuanya sudah siap, hanya...
Dia berjalan menuju rumah besar itu dengan pakaiannya yang tampan, tetapi dia dihentikan oleh seorang petugas keamanan. "Siapa kau?" tanyanya sambil menyipitkan mata dan menatap mobilnya dengan jijik. Apakah si brengsek itu menganggap enteng mobil Mercedes-Benz miliknya yang harganya $2 juta? Chen Xiaobei mengamati sekeliling mansion dan menemukan mobil-mobil mewah berjejer di tempat parkir, termasuk banyak Bentley dan Rolls-Royce. Jelas sekali penjaga keamanan ini sudah terbiasa melihat semua supercar itu sehingga dia tidak peduli dengan Chen Xiaobei dan Benz-nya yang biasa saja. Dan dilihat dari sikap penjaga itu, pemilik mansion ini pasti seseorang yang berkedudukan tinggi. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, Chen Xiaobei tidak akan percaya bahwa Lin Xiang dan Lin Nan berhasil melewati tangga sosial dan melesat ke lingkaran sosial yang glamor ini. Promosi yang luar biasa. "Saya tamu Lin Nan," jawab Chen Xiaobei dengan tenang. "Lin Nan? Siapa Lin Nan?" "Tidak ada Lin Nan di sini," balas penjaga itu dengan kasar. "Jangan kira aku tidak tahu kau hanya mencoba menyelinap masuk dan mencampuri urusan VIP. Aku sudah cukup sering melihat orang sok pintar sepertimu. Pergi. Jangan menghalangi pintu masuk. Biar aku telepon." Chen Xiaobei sangat frustrasi. Dia langsung menekan nomor Lin Nan dan berteriak, "Hei, dasar bajingan. Aku di alamat yang kau kirimkan, tapi satpam bilang dia tidak kenal kau. Tunggu sebentar, kakak ipar, aku akan menjemputmu." Lin Nan segera menutup telepon. Tak lama kemudian, dua pria berjas berlari menghampiri mereka. Yang di depan adalah Lin Nan. Jelas sekali bocah itu benar-benar telah berubah total, rambut rapi, setelan mahal, dan sepatu kulit mengkilap, ditambah paras tampan alaminya dan kulit yang mirip dengan Lin Xian, semua itu membuatnya terlihat sangat menawan. Di usia 16 tahun, dia jelas merupakan sosok yang menawan dan menarik bagi para sosialita, terutama jika dibandingkan dengan pria yang berlari di sebelahnya, yang tampak berusia 40-an. Namun, Chen Xiaobei dapat merasakan bahwa meskipun penampilannya biasa saja, dia memiliki kekuatan tempur sebesar 20.000. Tidak diragukan lagi bahwa dia adalah pengawal yang ditunjuk pemerintah untuk saudara-saudara itu. "Tuan Nan." Penjaga itu segera tersenyum lebar dan menyapanya dengan patuh. "Mohon berhati-hati. Bodoh. Berani-beraninya kau membuat kakakku menunggu di luar gerbang. Apa kau mau mati?" Lin Nan menjawab dengan ketus. Meskipun penampilannya telah berubah total, tingkah lakunya tidak berubah. "Kakakmu. Kakakmu." Penjaga itu menatap Chen Xiaobei dengan tatapan yang agak menakutkan. "Benar sekali, kakakku." Lin Nan menatapnya tajam. Saya tidak tahu nama lengkap Anda Lin Nan. Ini salah saya. Ini salah saya. Saya minta maaf." Penjaga itu tampak sangat ketakutan dan terus meminta maaf di sela-sela membungkuk. "Baiklah, lupakan saja. Aku akan membiarkannya saja karena kau tidak tahu." Meskipun Lin Nan pemarah, dia masih bersikap masuk akal. Dia mengusir penjaga itu, menyuruhnya pergi, sebelum berjalan menghampiri Chen Xiaobei untuk menyambutnya. "Kakak ipar, ini salahku." Lin Nan menyeringai seperti orang bodoh sambil menuntun Chen Xiaobei masuk ke dalam rumah besar itu. "Seharusnya aku menunggumu, tapi beberapa orang bodoh memaksaku bermain kartu dengan mereka, dan tak lama kemudian aku lupa jam berapa. Ayo, ayo." Melihat mereka, sang penjaga berkeringat dan teringat bagaimana tuannya sendiri menyambut Lin Nan dengan cara yang sama. Yang kuat akan selalu dihormati oleh yang lemah, begitulah cara kerja masyarakat. Siapa sih pemuda itu? Dia cuma mengendarai Mercedes. Itu terlalu biasa saja. Penjaga itu menelan ludah, bersyukur Lin Nan tidak membahas masalah itu lebih lanjut, kalau tidak, dia pasti sudah diusir. "Bersikap tenang adalah cara terbaik untuk menyombongkan diri," kata pengawal dengan kekuatan tempur 20.000 itu sambil mengikuti di belakang keduanya, membiarkan pengawal itu memikirkan situasinya sendiri. Di dalam rumah besar itu, pesta itu berlangsung di halaman dalam. Di atas meja-meja yang tertata rapi terdapat beragam hidangan eksotis, makanan penutup, dan minuman beralkohol. Setiap pria dan wanita yang hadir pasti berasal dari kalangan atas, semuanya mengenakan pakaian mewah dan elegan. Itu adalah acara yang cukup elegan. "Tuan Nan, benarkah itu teman Anda?" Seorang pemuda lain yang mengenakan tuxedo putih dan dikawal oleh sekelompok orang menghampiri mereka. "Kakak Bai." Lin Nan mengangguk dan tersenyum. "Izinkan saya memperkenalkan. Ini sahabat terbaik saya dan saudara perempuan saya, Chen Xiaobei." Ucapnya, menekankan kata "terbaik". Kata-katanya pun tampak sangat berbobot, terutama mengingat status barunya. Ketika yang lain mendengarnya, mereka mengangguk dan tersenyum pada Chen Xiaobei sebagai isyarat keramahan. Hanya pemuda berjas putih itu yang menatapnya dengan tatapan permusuhan. Namun Lin Nan tampaknya tidak menyadarinya. Ini adalah orang yang berulang tahun dan bintang hari ini. Bai Zunyu. Rumah besar ini miliknya. Chen Xiaobei mendengarnya, tetapi tidak mau repot-repot melirik pria itu.
Dia menyisir tempat itu, dan melirik ke segala arah selain Bai Zunyu saat mencari Lin Xiang. Hal itu, tentu saja, membuat pemilik rumah itu marah. Dia adalah bintang hari ini, namun Chen Xiaobei mengabaikannya di depan para penontonnya sendiri. Dia merasa seperti ditampar keras. Jika itu orang lain, Bai Zunyu pasti sudah mengamuk. Namun, dia menenangkan diri dan mengampuni muka Lin Nan. Kudengar Nyonya Lin pernah berpacaran dengan seseorang. Tidak mungkin pria ini, kan, tanyanya. Oh, aku tidak akan menyembunyikannya karena kamu sudah tahu. Lin Nan tertawa ringan, sebenarnya, dia pacar kakakku. Aku selalu memanggilnya kakak ipar. Kerumunan itu menatap kosong, pendapat mereka tentang Chen Xiaobei dengan cepat berubah dari persahabatan menjadi kekaguman. Ipar Lin Nan, pacar Lin Xiang. Itu bukan orang yang ingin Anda lawan. Di sisi lain, permusuhan di mata Bai Zunyu semakin menguat. Tuan Nan, Anda tahu betul bahwa saya sedang mendekati Nona Lin Xiang saat ini, geramnya. Tidak pantas membawa saingan cinta saya ke pesta ulang tahun saya. Dalam cinta dan perang, segala cara diperbolehkan, Lin Nan menyeringai. Jika kalian berdua tidak bertarung, bagaimana aku bisa tahu siapa di antara kalian yang pantas mendapatkan tangan adikku? Bertarung? Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Tanya Chen Xiaobei dengan bingung. Kakak ipar. Lin Nan bergegas ke sisinya dan berbisik di telinganya. Lalat ini sudah lama mengganggu adikku. Aku mengundangmu ke sini agar kau bisa menyingkirkannya selamanya. Chen Xiaobei segera mengangguk, mengerti maksudnya. Terbang. Menyebalkan. Serahkan saja padaku. Dengan berani memamerkan kekayaannya, dan jumlahnya hanya 2 miliar pula. Chen Xiaobei hanya tersenyum acuh tak acuh, sambil melirik Bai Zunyu dengan tatapan jijik. Di sisi lain, Lin Nan berkata dengan bangga, Saudara Bai, jangan meremehkan orang lain. Toko perhiasan Bei Cheng Greenfin yang paling terkenal, pabrik harta karun ginjal, dan perkebunan buah persik cinta pertama semuanya adalah milik saudara ipar saya. Dia pasti tidak akan kalah darimu. Hah, jadi, dia selebriti internet itu. Bai Zunyu mengangkat alisnya karena terkejut saat kerumunan mulai berbincang. Meskipun mereka belum pernah melihatnya, mereka pernah mendengar tentang prestasinya, terutama tentang buah persik cinta pertama yang menjadi viral. Saat mereka menyaksikan dengan takjub, Chen Xiaobei terkekeh tetapi tidak mengatakan apapun. Jika dia memberitahu mereka bahwa dia baru saja membeli tanah senilai 3 miliar yuan, siapa yang tahu bagaimana reaksi orang banyak itu? Dan itu pasti akan lebih menarik. Sementara itu, wajah Bai Zunyu menjadi gelap. Baiklah. Bahkan jika kekayaannya sama dengan kita, bagaimana mungkin dia lebih baik dariku? Kau pasti tidak percaya bahwa seorang selebriti internet kecil pantas mendapatkan Lin Xiang. Ah, Lin Nan terdiam dan tak mampu menjawab. Saya adalah CFO organisasi Lintian, Master Yap adalah teman dekat saya. Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan saya? Bai Zunyu mengulangi perkataannya, dia jelas sangat bangga dengan gelar itu. Lin Nan tetap diam. Organisasi Lintian. Perusahaan Yap Tianlin, tanya Chen Xiaobei sambil menyipitkan matanya. Hehe, apa kau perlu bertanya? Wajah Bai Zunyu langsung berseri-seri karena puas. Perusahaannya selalu masuk dalam daftar 100 perusahaan teratas di negara ini. Bagaimana mungkin kau tidak tahu itu? Dasar udik. Tidak bisa menandingiku sekarang, ya. Hadapi kenyataan, kau hanyalah selebriti internet bodoh yang beruntung mendapatkan beberapa dolar dari investasi. Siapa yang memberimu ide bahwa kau adalah orang penting? Chen Xiaobei tetap tenang dan tidak mengambil hati kata-katanya, meskipun dia cukup penasaran dengan nama Yap Tianlen yang terus-menerus disebut-sebutnya. Dia telah mendengar nama itu sejak tiba di kota naga, dan jika seorang direktur keuangan saja bisa sesombong ini, bagaimana dengan Yap Tianlin sendiri? Tidak bisa berkata-kata. Sudah takut hanya karena reputasi guru Yap. Bai Zunyu mengejek sambil semakin berani. Kau harus tahu bahwa aku telah menyiapkan hadiah yang sangat istimewa untuk Nona Lin. Aku akan menyatakan cintaku padanya, bahkan, Guru Yap akan melakukan panggilan video dengan kita nanti untuk menunjukkan dukungannya padaku. Astaga! Bos Bai bahkan meminta pertolongan Guru Yap. Suatu kehormatan besar. Pantas saja Bos Bai mengundang begitu banyak VIP hari ini. Dia pasti akan mendapatkan gadis itu hari ini. Tentu saja Nyonya Lin tidak akan menolaknya dengan bantuan Tuan Yao. Kurasa aku akan mengucapkan selamat kepada Bos Bai terlebih dahulu. Para hadirin dengan cepat berusaha mengambil hati Bai Zunyu, bersorak dan bertepuk tangan untuknya. Suasananya benar-benar menggemparkan. Bajingan. Siput ini benar-benar licik. Dia benar-benar menggunakan trik murahan seperti itu. Lin Nan panik, lalu bergegas ke samping Chen Xiaobei dan berbisik di telinganya. Kakak ipar, ini salahku, aku tidak tahu dia akan bermain curang. Apa yang akan kita lakukan? Bagaimana jika kau kalah darinya di depan semua orang ini? Itu akan menjadi masalah di masa depan.
Jangan khawatir. Sampah ini tidak akan menang. Chen Xiaobei mengangkat bahu, bahkan tidak berusaha merendahkan suaranya. Bai Zunyu, yang sedang menikmati sorak-sorai penonton, mendengarnya, dan seketika dipenuhi amarah. Jadi, kau tidak menyerah. Cacing berkulit tebal. Lalu katakan padaku, bagaimana perbandinganmu denganku? Katakan padaku. Katakan padaku. Yang lain juga menoleh ke arah Chen Xiaobei. Tatapan mereka mengejek, seolah-olah mereka ingin melihatnya mempermalukan diri sendiri. Dalam pikiran mereka, Bai Zunyu didukung oleh Yap Tianlin, dan Chen Xiaobei tidak mungkin bisa melampaui itu. Lin Nan sangat menyadari hal itu, dan mulai berkeringat deras. Hanya Chen Xiaobei yang tersenyum, status yang sangat kau banggakan itu hanya sementara. Siapa tahu, mungkin suatu hari nanti kau akan bangun dan menyadari bahwa itu sudah hilang. Dasar bocah, apa kau tidak membawa otakmu? Bai Zunyu tertawa mengejek. Apakah ada orang di sini yang tidak tahu bahwa Guru Yap dan aku adalah teman masa kecil? Apakah kau tahu apa artinya itu? Itu artinya kami tumbuh bersama. Posisiku di organisasi Tianlin sangat kokoh. Bagaimana mungkin aku kehilangan pekerjaanku? Tidak ada yang pasti, Chen Xiaobei mengangkat bahu. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mencari alasan. Jelas sekali kau bukan tandinganku. Bai Zunyu tertawa lagi. Karena kau bersikeras tidak menyerah, tetaplah di sini dan saksikan, kau akan mendapatkan kejutan. Sebentar lagi, kau akan menyaksikan Nona Lin menerima lamaranku, dan jatuh ke pelukanku. Hehe, kau mengingatkanku pada sebuah kisah klasik. Chen Xiaobei menyeringai lebar. Cerita apa? Chen Xiaobei mengangkat alisnya. Kenapa? Tentu saja, kisah tentang katak yang ingin memakan daging angsa. Bai Zunyu sangat marah hingga mulai berteriak. Bajingan, kau tidak lebih baik. Jika aku seekor kodok, kau hanyalah sampah. Setitik debu. Lin Nan tak kuasa menahan tawa saat melihat Bai Zunyu meledak, bersama dengan kerumunan orang. Hal itu membuatnya semakin marah. Pada saat itulah seorang pria yang mengenakan seragam petugas keamanan menghampirinya. Bos Bai, katanya. Rapat bos Yap baru saja selesai. Beliau sekarang bisa online. Baiklah, aku pergi. Wajah Bai Zunyu langsung berseri-seri. Dia mengabaikan kerumunan yang tertawa, berbalik, dan pergi. Pelayan itu mengikuti, dan berbisik ke telinga tuannya, ada hal lain. Nona Wang ada di sini. Sial. Perempuan licik itu benar-benar tahu waktu yang tepat. Mata Bai Zunyu berkilat dingin. Sampaikan perintah ini kepada yang lain dan jaga agar dia tetap di luar. Jangan biarkan dia masuk. Baik, Tuan. Pelayan itu mengangguk dan berpisah darinya. Kembali di halaman, wajah Lin Nan berkerut karena khawatir. Aku akan mengantarmu ke adikku, katanya kepada Chen Xiaobei. Kita perlu memberitahunya terlebih dahulu, kalau tidak aku takut dia tidak akan sanggup menghadapi tekanan ini. Chen Xiaobei hanya menggelengkan kepalanya. Tidak perlu terburu-buru. Lagi pula, aku akan pergi sebentar. Aku ada urusan. Apa yang bisa lebih penting daripada adikku? Tanya Lin Nan cemas, alisnya terangkat karena ragu. Jangan pernah mengungkapkan rencana besarmu. Chen Xiaobei tersenyum penuh arti sambil mulai pergi. Pergi bermain-mainlah, aku akan menjemputmu sebentar lagi. Lin Nan menatap kosong ke belakang. Apa yang harus dilakukan Chen Xiaobei sekarang? Di kamar mandi. Chen Xiaobei berganti pakaian menjadi kostum Night Stalker dan menyelinap keluar. Setelah beberapa menit, kerumunan di halaman mulai berkumpul di depan sebuah panggung kecil, tempat kue raksasa berdiri. Ada juga proyektor di sebelah kanan. Hadirin sekalian, hari ini adalah hari ulang tahun saya. Selain Anda semua yang hadir, saya juga mengundang dua sahabat yang sangat penting untuk menyaksikan momen tak terlupakan ini. Bai Zunyu mengumumkan dengan penuh percaya diri di atas panggung. Layar pun menyala, dan seorang pria muda tampan muncul. Ia tampak berusia sekitar 27 tahun, dan berdiri di dalam sebuah kantor mewah. Jelas sekali, dia adalah salah satu dari 4 tuan muda kota naga, Yap Tianlin, satu-satunya pewaris organisasi Tianlin, organisasi perdagangan dan perniagaan paling berpengaruh di negara ini. Sang jenius bisnis di kota naga. Matanya berbinar. Kehadirannya menarik perhatian setiap orang yang hadir, bahkan melalui layar. Selamat malam. Senyum perlahan terukir di wajah tampan Yap Tianlin. Jangan menatapku. Mari kita sambut Nona Lin Xiang. Para penonton dengan cepat mengalihkan pandangan mereka ke arah wanita yang dimaksud. Mungkin atas permintaan Lin Nan, ia berdandan untuk acara tersebut. Rambut panjangnya yang terurai anggun terhampar di bahunya, riasan bedak di wajahnya sempurna. Gaun merah muda pucat membalut ketat tubuhnya yang sensual, menonjolkan payudaranya yang berukuran 36 dan kakinya yang panjang dan putih melalui belahan. Setiap pria tak bisa mengalihkan pandangan darinya, sementara para wanita terpukau.
Dia sungguh cantik memukau. Aku akan naik ke panggung. Seperti kakaknya, meskipun penampilan fisik Lin Xiang telah berubah drastis, dia tetap sama, pemalu, pendiam, dan kurang percaya diri. Wajahnya yang lembut dan cantik memerah padam karena begitu banyak tatapan yang tertuju padanya, matanya yang besar dan berbinar-binar dipenuhi dengan rasa malu yang jelas. Jangan tertipu oleh ketampanannya dan senyum ramahnya, pikirnya sambil menatap tajam Bai Zunyu. Mereka yang benar-benar mengenalnya tahu bahwa orang ini sebenarnya cabul dan mesum. Dia tipe pria yang akan mengatakan hal-hal bodoh seperti, tak punya wanita, tak punya hidup. Sementara itu, setiap pria, termasuk Yap Tianlin di layar, terpesona dengan kehadirannya. Kemudian, tiba-tiba teringat mengapa ia berada di sini sejak awal. Yap Tianlin tersenyum. Nona Lin, yang berulang tahun telah mengundang Anda di depan semua orang ini. Jika Anda tidak datang ke sini, bukankah itu akan membuatnya malu? Meskipun dia tidak hadir secara langsung, otoritas di balik kata-katanya sangat terasa. Hal itu juga tampaknya sangat memengaruhi kerumunan. Mereka mulai menyemangatinya, mengatakan bahwa jika dia tidak naik ke panggung, dia tidak menghormati Yap Tianlin yang berulang tahun dan juga semua orang yang hadir. Karena semua orang menyuruhku. Bagaimana mungkin aku tidak pergi, gumamnya. Apalagi yang bisa dia lakukan selain mengatakan ya. Saat penonton menyaksikan, Lin Xiang menundukkan kepala dan bergegas naik ke panggung. Ia mengambil langkah pertamanya ketika Chen Xiaobei berjalan mendekat ke Lin Nan. Kakak ipar, kenapa kau terlambat sekali? Lin Nan mengerutkan kening. Pria bernama Bai itu terlalu menjijikkan. Dia tahu adikku terlalu penurut, jadi dia memanfaatkan orang banyak untuk menekannya. Nanti, dia akan menyatakan cintanya padanya. Aku tidak tahu apakah adikku sanggup menanggungnya. Jangan khawatir, semuanya terkendali. Chen Xiaobei menyeringai dan menatap sinis di atas panggung. Hal itu sama sekali tidak meredakan kecemasan Lin Nan. Situasinya sudah sangat kritis, bagaimana mungkin kau memintaku untuk tidak khawatir? Apakah kau punya rencana? Seorang pesulap tidak pernah mengungkapkan rahasianya. Kau akan lihat. Chen Xiaobei tersenyum. Di atas panggung. Setelah formalitas selesai, Bai Zunyu dengan antusias langsung membahas topik utama. Hari ini, katanya dengan bangga, saya mengundang Guru Yap dan Nona Lim ke sini untuk sesuatu yang lebih penting daripada ulang tahun saya. Master Yap adalah sahabat terbaik saya dan seorang pemimpin yang sangat saya hormati. Itulah sebabnya saya ingin menyatakan perasaan saya kepada wanita yang saya cintai dengan beliau sebagai saksi. Lin Xiang terdiam kaku. Dia mungkin pemalu, tetapi dia tidak bodoh. Dia segera mengerti apa yang Bai Zunyu coba lakukan, dan dengan cepat memutuskan bahwa dia tidak akan membuat janji besar apapun. Pada saat itu juga, dia benar-benar tak berdaya dan tanpa arah. Ketika dia mengingat kembali bagaimana kerumunan orang menekannya, kepalanya berputar dan otaknya menjadi kacau. Nyonya Lin, jangan takut. Yap Tianlin tersenyum pura-pura. Zunyu adalah orang yang luar biasa, dia tidak hanya memiliki kepribadian yang hebat, tetapi juga etos kerja yang sangat baik. Sebagai pemimpin organisasi Lintian, masa depannya lebih cerah daripada bintang-bintang di langit. Lin Xiang sangat bingung. Dia tidak tahu harus bereaksi seperti apa, lagi pula, Yap Tianlin tidak akan memberinya kesempatan untuk menjawab. Selamat ulang tahun, serunya cepat. Apa yang kau tunggu? Nyonya Lin sudah menyetujui, cepat mulai. Baik, ya. Bai Zunyu mengangguk, dan bertepuk tangan dengan gaya pura-pura. Sebuah melodi lembut dan romantis mulai dimainkan. Penjaga itu mendorong sebuah kereta hias yang indah. Di atasnya terdapat ribuan mawar yang disusun membentuk hati, dan di tengahnya terdapat sebuah kotak yang ditutupi kain sutra merah. Tampaknya itu adalah hadiah untuk Lin Xiang. Wah, Bos Bai romantis sekali. Lihat semua mawar itu. Siapa yang tidak suka? Ya. Jika ada pria yang menyatakan cintanya padaku dengan cara itu, aku bahkan tidak akan berpikir dua kali. Aku dengar Bos Bai bahkan menyiapkan hadiah misteri lain untuknya. Sungguh menyenangkan. Baiklah. Diam. Bos Bai sedang berlutut. Kerumunan itu dipenuhi kegembiraan. Mereka tak sabar untuk menyaksikan adegan romantis ini terungkap. Saat ini, Lin Nan seperti kucing di atas batu bata panas. Kakak ipar, teriaknya. Apa rencanamu? Lakukan sesuatu, adikku terjebak. Jika kau tidak melakukan apapun sekarang, dia tidak akan bisa bertahan. Tunggu saja dan lihat. Ekspresi Chen Xiaobei tampak acuh tak acuh, seolah-olah dia sama sekali tidak terganggu oleh apapun yang sedang terjadi. Kereta hias itu sudah didorong ke depan Lin Xiang. Di sampingnya, Bai Zunyu berlutut dan bersiap untuk menyatakan cintanya. Siang-siang, serunya penuh gairah. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku sudah jatuh cinta padamu, bla bla bla, bahkan tuan penulis pun tidak punya waktu untuk ini, kuharap kau membalas perasaanku. Demi para dewa,
aku bersumpah bahwa satu-satunya tujuan dari semua ini adalah untuk menikahimu. Pikiran Lin Xiang menjadi kosong. Ia merasakan dorongan yang mengerikan untuk menamparkan wajahnya, tetapi ia terlalu lembut untuk melakukan hal seperti itu. Yang bisa ia lakukan hanyalah berdiri di sana, tampak bingung. Ekspresi seolah semuanya berjalan sesuai rencana terlintas di mata Bai Zunyu. Kemudian dia meraih kain sutra merah di atas pelampung. Siang-siang. Untuk membuktikan ketulusanku, ini hadiah. Bai Zunyu melanjutkan dengan hikmat, ini adalah harta keluarga yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Ini sangat penting, dan biasanya disimpan di tempat yang aman. Tapi aku mengeluarkannya khusus untukmu, dan aku berjanji kau akan sangat menyukainya. Suara mendesing. Setelah ucapannya, Bai Zunyu menyingkirkan kain sutra yang menutupi tubuhnya, dan kerumunan yang tadinya bergumam pun langsung terdiam. Tamparan. Entah bagaimana, Lin Xiang berhasil mengumpulkan kembali kekuatannya, mengangkat tangannya, dan menamparkan wajah Bai Zunyu. Dasar bajingan kurang ajar, teriaknya sambil bergegas turun dari panggung. Kenapa aku bajingan? Bai Zunyu benar-benar gelisah. Dia menoleh untuk melihat kotak di tangannya, dan tepat di tengah-tengah mawar berbentuk hati di dalamnya terdapat kotak durex. Dan itu adalah tipe yang sangat tipis. Bai Zunyu sangat marah, tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Wajahnya memerah seperti tomat, dan dia bisa merasakan darah mengalir deras dari mulutnya. Di layar lebar, wajah Yap Tianlin tampak muram. Jelas sekali dia juga tidak terlalu senang. Tiba-tiba, terdengar teriakan, yang jelas-jelas bermaksud menambah bahan bakar ke api. Sialan, Bos Bai. Keluarga Anda sungguh luar biasa. Jadi kalian memperlakukan sebungkus durex sebagai pusaka keluarga. Ini sungguh menakjubkan. Blark. Frustrasi Bai Zunyu memuncak hingga tak tertahankan, ia tak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Tak ada cara untuk lolos dari situasi ini. Sementara itu, kerumunan perlahan pulih dan mulai berceloteh, komentar mereka datang bergelombang, masing-masing memberikan pukulan lebih lanjut pada Bai Zunyu. Apakah Bos Bai sudah gila? Tapi, memamerkan sebungkus durex di tempat umum seperti ini, dia benar-benar keren sekali. Kau benar. Namun, Nyonya Lin adalah wanita terhormat dan jujur. Dia jelas-jelas berusaha merusak reputasinya sendiri di masyarakat dengan memberikan sebungkus durex kepada Nyonya Lin sebagai hadiah. Ini adalah tindakan yang benar-benar keterlaluan dan memalukan. Bos Bai, lakukan saja. Hati dan nyali Anda benar-benar mesum. Saya menghormati Anda karena Anda adalah seorang pria sejati. Para penonton menatap Bai Zunyu seolah-olah dia adalah badut di atas panggung, meskipun mereka terkejut melihat pria itu sendiri berdiri bingung dan membeku di atas panggung. Dia sangat membutuhkan tempat untuk berlindung, ini adalah pertama kalinya dia mengalami momen memalukan seperti itu. Tiba-tiba, sebuah suara yang familiar terdengar dari kerumunan. Bos Yap. Tadi, Anda menyebutkan bahwa Bai Zunyu adalah pria yang berkarakter baik dan seorang pemimpin di organisasi Tianlin. Memberikan sebungkus durex kepada seorang wanita sebagai hadiah di depan umum jelas merupakan ide yang bagus. Tidak heran perusahaan Anda bisa begitu sukses, kalian memang gila. Semua orang kembali terdiam, dan berusaha mencari pelakunya. Pria itu hebat sekali. Sepertinya menamparkan wajah Bai Zunyu saja belum cukup baginya, sekarang dia juga menamparkan Yap Tianlin. Gila sekali. Pada akhirnya, mereka tidak dapat menemukan siapa yang mengatakannya, karena Chen Xiaobei telah menggunakan penguasaan suara sejati untuk menyebarkan suaranya, sehingga mustahil bagi orang lain untuk melacak dari mana suara itu berasal. Lin Nan sendiri tahu yang sebenarnya, dan terpaksa terus memegang perutnya sendiri dan tertawa terbahak-bahak. Astaga! Kakak iparku, kau seperti dewa. Bagaimana kau bisa melakukan sesuatu yang sehebat ini? Apa yang telah kulakukan? Kenapa aku tidak tahu? Chen Xiaobei tersenyum polos meskipun tahu bahwa semua pujian seharusnya diberikan kepadanya. Setelah beberapa saat, kerumunan massa akhirnya menyerah mencari pelaku penghasutan dan mengalihkan perhatian mereka ke layar lebar, tempat Lin Xiang berdiri, menanyai Yap Tianlin. Bus Yap, kau adalah teman pertama saudaraku di kota naga, tetapi juga orang yang memperkenalkan bajingan mesum ini, Bai Zunyu, kepada kami. Aku tidak ingin berhubungan lagi denganmu jika kau gagal memberikan penjelasan yang layak. Yap Tianlin mengerutkan kening dan berbicara dengan serius setelah mempertimbangkan masalah itu dengan saksama. Saya juga sangat terkejut bahwa hal semacam ini terjadi di depan mata saya. Saya tidak pernah menyangka Bai Zunyu begitu munafik, dan saya benar-benar menyesal atas tindakan memalukan ini. Namun, dia juga telah mempermalukan organisasi Tianlin, dan karena itu saya akan mengumumkan secara resmi. Bai Zunyu tidak lagi memiliki hubungan dengan perusahaan kami dan berbagai anak perusahaannya, dan kami tidak akan mempertimbangkan untuk mempekerjakannya kembali. Air mata mengalir deras di pipi Bai Zunyu setelah mendengar bahwa dia akan dipecat. Tuan Yap, Bos Yap, Anda tidak bisa memecat saya.
Apakah Anda lupa bahwa kita berdua berteman sejak kecil? Bukankah Anda berjanji tidak akan pernah memecat saya apapun yang terjadi? Kumohon. Saya mohon. Jangan pecat saya. Turunkan saja posisi saya. Saya bersedia menerima posisi yang lebih rendah dan gaji yang lebih sedikit. Jangan pecat saya. Bai Zunyu berlutut di depan layar besar dan membenturkan kepalanya ke lantai panggung. Yang lain menghela napas karena kehilangannya. Posisi CFO di organisasi Tianlin adalah posisi yang sangat didambakan. Menyingkirkan Bai Zunyu dari jabatannya lebih buruk daripada membunuhnya. Hentikan omong kosong ini. Tidak ada yang akan mengubah pikiranku. Yap, Tianlin meraung. Dia mungkin tampak egois dan diktator, tetapi orang-orang yang lebih cerdas dapat melihat bahwa sebenarnya dia sangat kesal, yang wajar mengingat dia terpaksa mengambil keputusan sebagai salah satu dari 4 tuan muda kota naga. Nyonya Lin, apakah Anda puas sekarang? Dia menoleh padanya. Saya akan pergi duluan jika Anda senang dengan keputusan saya. Saya ada rapat lain yang harus saya hadiri. Bos Yap, silakan pergi, aku juga akan pergi, jawab Lin Xiang dingin. Lin Nan, di mana kau? Berhenti main-main, ayo pulang. Kakak, lihat siapa yang datang. Lin Nan menerobos kerumunan dan menghampirinya, sementara Chen Xiaobei mengikutinya perlahan. Lin Xiang tanpa sadar mendesah senang melihat senyum Chen Xiaobei. Ia merasa bingung karena sesuatu yang kuat menghancurkan tubuhnya, menguras seluruh energinya, dan membuat tubuhnya lemas seperti agar-agar. Aku ingin meleleh dalam pelukannya, teriaknya dalam hati. Semua rasa takut dan kelembutan hatinya lenyap. Mengabaikan bagaimana orang lain akan memandangnya mulai sekarang, dia menggunakan sisa kekuatannya dan berlari ke pelukannya. Sensasi hangat dan aman langsung memenuhi dirinya. Inilah tempat berlindung yang selama ini dirindukan Lin Xiang. Aku benar-benar minta maaf. Aku terlalu terburu-buru membeli apapun, kata Chen Xiaobei lembut sambil mengelus rambut Lin Xiang yang halus. Tidak apa-apa. Kau adalah hadiah terbaik yang pernah ada. Lin Xiang mengangkat kepalanya, dan semua orang bisa melihat ketulusan dan kebaikan terpancar dari matanya yang penuh perasaan. Kerumunan orang tercengang. Ya Tuhan, siapa pria itu? Dia membuat Lady Lin langsung jatuh cinta padanya. Sebenarnya, aku dengar Lady Lin punya pacar. Bisa jadi dia. Anak nakal itu sungguh beruntung. Aku tak percaya dia berhasil merebut hati Lady Lin, dia mungkin juga akan mendapatkan banyak uang dari itu. Benarkan? Ini 10.000 kali lebih baik daripada memenangkan jackpot. Aku sangat iri padanya sekarang. Semua orang menyaksikan Chen Xiaobei pergi sambil merangkul pinggang Lin Xiang, diikuti Lin Nan. Layar besar menjadi hitam setelah mereka pergi, dan tak lama kemudian ponsel Bai Zunyu berdering. Itu Yap Tianlin. Bodoh. Kau baru saja merusak rencana matangku, teriaknya. Tuan Yap, tolong jangan pecat saya. Saya pasti akan memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Aku tidak ingin kau menyelesaikan masalah apapun. Kau harus menghancurkan reputasi Lin Xiang, dan membuatnya dikucilkan di lingkungan sosialnya sendiri. Kau tak akan pernah mengerti maksudku, dasar bodoh. Lakukan saja apa yang kukatakan. Ya. Bai Zunyu mengangguk, lalu memanggil pelayannya setelah menutup telepon. Wanita Wang itu, apakah dia masih di sini? Dia masih mengamuk di luar rumah, dia bersikeras tidak akan pergi sampai bertemu denganmu. Baiklah. Suruh dia datang ke ruang kerjaku. Setelah meninggalkan rumah besar itu, Lin Nan pergi ke salah satu klub malam di kota bersama para pengawalnya, sementara Chen Xiaobei dan Lin Xiang segera bergegas kembali ke rumahnya. Dia tinggal di sebuah rumah besar yang agak kecil. Meskipun tidak sebanding dengan rumah-rumah megah yang berdiri di sekitar Danau Xuanwu, rumah itu jelas lebih dari cukup untuk dia dan saudara laki-lakinya. Chen Xiaobei dan Lin Xiang saling menyukai sejak awal. Tak mampu menahan hasratnya lagi, ia merangkul Lin Xiang dari belakang begitu mereka memasuki rumah. Lin Xiang, yang selalu pemalu, tersipu, tetapi tatapannya kepadanya lembut dan penuh harapan. Apa yang kau coba lakukan? Kau hampir membuatku mati ketakutan. Menurutmu apa yang sedang ku coba lakukan? Chen Xiaobei tersenyum nakal dan menggoda, lalu mengangkat dagunya untuk memberikan ciuman penuh gairah di bibirnya. Hal yang sama juga dirasakan olehnya. Lin Xiang benar-benar menantikan momen ini sejak lama, dia mulai bergerak meskipun sedikit kesal. Ketegangan di antara mereka terus meningkat. Sudah saatnya mereka melangkah ke batas terakhir. Membalik. Tiba-tiba, lampu ruang tamu menyala tepat saat keduanya siap untuk saling berpelukan. Sialan. Lin Nan, kau memang brengsek. Kukira tadi kau bilang kau tidak akan pulang malam ini. Chen Xiaobei memutar matanya. Ia mulai percaya bahwa cepat atau lambat ia akan menjadi impoten. Aku mendengar sesuatu, jadi aku datang untuk memeriksanya. Kalian bisa melanjutkan.
Terdengar suara laki-laki yang lembut, dan orang itu terdengar berjalan pergi setelah selesai menyampaikan apa yang ingin dikatakannya. Sial, itu ayahku. Wajah Lin Xiang langsung memerah, dan ia segera mengenakan kembali pakaiannya. Ayahmu, Profesor Lin. Chen Xiaobei terdiam. Kamu benar-benar tidak sabar, tegurnya, jelas-jelas frustrasi. Kenapa kamu melakukan ini di area umum? Tidak akan ada yang tahu kalau kita melakukannya di kamar. Sekarang kita harus berbuat apa? Chen Xiaobei merasa sangat bersalah. Sungguh memalukan tertangkap basah oleh orang tua. Aku juga tidak tahu. Lin Xiang mengerutkan kening. Ayahku tidak pernah punya jadwal tetap, dan kami juga jarang bertemu. Pokoknya, sebaiknya kau pulang saja. Aku akan menjelaskan semuanya padanya, dia sangat menyayangiku, kurasa dia tidak akan mempermasalahkannya. Baiklah. Chen Xiaobei menggaruk kepalanya dengan kesal. Tuan Chen, jangan pergi. Mari ke ruang kerja saya ingin berbicara dengan Anda secara pribadi. Suara lembut itu tiba-tiba terdengar lagi, dan Chen Xiaobei menatap Lin Xiang, tampak terkejut. Dia mengerutkan bibir. Kurasa ayahku tidak marah, jawabnya atas pertanyaan yang tak terucapkan. Pergi saja, ruang belajarnya adalah ruangan pertama di lantai 2. Cepat atau lambat aku harus menghadapinya, Chen Xiaobei mengangguk dan berjalan ke lantai atas. Aku hanya perlu menjelaskan semuanya padanya. Di dalam ruang studi, seorang pria parubaya yang ramah duduk di sisi meja, dan menunjuk ke kursi di sebelahnya. Tuan Chen, silakan duduk. Tawarnya. Terima kasih, Paman. Chen mengangguk dan duduk. Setelah mengamati pria itu lebih dekat, Chen Xiaobei mendapati bahwa pria itu memang sangat mirip dengan Lin Xiang seperti yang diceritakan Luo Putih kepadanya. Ia memiliki aura seorang pria yang lembut dan terpelajar. Jangan khawatir. Saya telah menghabiskan 8 tahun belajar di Jerman, jadi saya cukup berpikiran terbuka dalam hal hubungan intim, ujarnya memulai. Namun, saya ingin membahas hal-hal lain. Aku sangat berterima kasih atas semua yang telah kau lakukan. Terima kasih banyak karena telah menjaga Lin Xiang dan Lin Nan saat aku tidak ada di dekat mereka, dan kemudian menyembunyikan mereka ke kota naga dengan selamat. Kau bahkan menyamar sebagai putraku untuk memancing semua musuh kita. Terima kasih. Lin Bo berdiri dan membungkuk 3 kali ke arah Chen Xiaobei. Tuan, itu tidak perlu. Chen Xiaobei segera berdiri. Anda juga harus tahu bahwa saya sangat menyayangi Lin Xiang dan saya selalu menganggap Lin Nan sebagai darah daging saya sendiri. Saya dengan senang hati akan melakukan apapun untuk menjaga keselamatan mereka. Aku tahu, itulah mengapa aku ingin menunjukkan rasa terima kasihku, kata Lin Bo dengan serius. Aku rasa aku bukan ayah yang baik. Aku terpaksa meninggalkan anak-anakku karena keadaan yang tak terduga, sementara istriku tertular penyakit kronis saat bepergian bersamaku. Aku belum pernah menjadi ayah yang baik sampai sekarang, dan sulit bagiku untuk memberi mereka apapun selain uang. Karena itulah aku memintamu sekarang, jadilah menantuku. Tolong jaga Lin Xiang. Paman, jangan khawatir, kata Chen Xiaobei, sedikit ragu-ragu menanggapi usulan itu. Aku pasti akan merawat mereka dengan baik, sambil berdoa agar Paman bisa segera menyelesaikan penelitiannya sehingga aku bisa menghabiskan waktu bersama mereka setiap hari. Haha, aku juga menantikan hari itu. Lin Bo tertawa. Ini adalah pertemuan pertamanya dengan Chen Xiaobei, tetapi dia sudah menjelaskan bahwa Chen Xiaobei adalah menantunya. Ingat, aku ingin seorang cucu laki-laki. Akan sangat menyenangkan jika ketiga generasi tinggal di rumah yang sama. Chen Xiaobei terkejut. Ini adalah kali kedua ia diminta untuk memiliki cucu. Lin Bo lalu menyerahkan selembar kertas kepadanya. Ngomong-ngomong, ini nomor teleponnya, hubungi saja kalau kamu butuh sesuatu. Bilang saja kamu menantu saya, dan akan ada orang yang datang membantu kamu. Terima kasih banyak. Chen Xiaobei mengambilnya dan menyimpannya dengan rapi. Ia terkejut bahwa seorang ilmuwan dapat memiliki pengaruh yang luar biasa, sebelum kemudian mengingat bahwa individu seperti Lin Bo adalah harta nasional Tiongkok. Sama seperti para ilmuwan yang menyelesaikan proyek 2 bom, 1 satelit, pertahanan Tiongkok akan meningkat pesat setelah proyek mereka selesai. Oleh karena itu, wajar jika negara menghargainya. Baiklah, aku sudah selesai bicara. Sekarang pergilah, cari siang-siangmu. Lin Bo tersenyum. Seolah-olah dia bisa menebak apa yang dipikirkan siang-siang. Kurasa lebih baik aku bertemu dengannya lain waktu. Kalian berdua sebaiknya menghabiskan waktu bersama karena kalian jarang pulang. Chen Xiaobei menggaruk hidungnya dan segera meninggalkan rumah. Saat itu pukul 10 malam dan Chen Xiaobei sudah siap untuk pulang, ketika ponselnya berdering tiba-tiba. Dia tersenyum saat melihat ide penelepon. Apa kabar, putri papan datarku? Apa kau memanggilku untuk menghangatkan tempat tidurmu? Chen Xiaobei menjawab panggilan itu dengan bercanda. Xiaobei brengsek. Tolong, teriak Xiao Yao. Apa yang terjadi?
Chen Xiaobei menahan senyumnya dan menjawab dengan serius. Ayahku akan bertarung, untukku. Lawannya sangat kuat. Kurasa dia dalam bahaya. Kau satu-satunya orang yang kukenal di kota naga. Bisakah kau datang dan membantuku, kata Xiao Yao sambil terisak. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.